Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa kembali bersama dalam pertemuan yang keempat ya. Eh, Teman-teman semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Malam hari ini kita akan memulai pertemuan kita. Eh, di pertemuan ini kita akan sama-sama belajar tentang akuntansi perusahaan jasa ya. Akuntansi perusahaan jasa itu sebenarnya sangat luas juga kalau kita mau mencari tahu secara keseluruhan ya. Tetapi akuntansi perusahaan jasa sama dengan akuntansi perusahaan dagang dan akuntansi perusahaan manufaktur pada sistem pencatatannya atau pada saat kita ingin melihat siklusnya dari awal sampai akhir pada dasarnya sama, tetapi nanti ada beberapa hal yang berbeda ya. Misalkan kalau kita menyusun laporan laba rugi, kemudian kita menyusun laporan neraca, biasanya kalau di laporan perusahaan jasa itu dia relatif sedikit agak simpel, beda dengan akuntansi perusahaan dagang dan akuntansi perusahaan manufaktur. Kalau di akuntansi perusahaan dagang itu nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana eh, kita menghitung harga pokok penjualan ya. Kalau di akuntansi perusahaan manufaktur itu kita dituntut untuk menghitung apa namanya harga pokok produksi ya. Jadi memang berbeda. Jadi akuntansi perusahaan jasa ini akan membantu teman-teman untuk bisa meloncat ke akuntansi perusahaan dagang ya. Jadi ibaratnya akuntansi perusahaan di manufaktur di jasa ini menjadi dasar buat buat pada umumnya pemula sih untuk belajar akuntansi untuk bisa memahami oh ternyata akun-akun yang ada di perusahaan jasa seperti ini dan itu juga nanti yang akan dibawa ke dalam perusahaan dagang ya misalkan dalam menentukan jurnal umum ya. Oke teman-teman saya coba share materinya buat kita semua. Malam hari ini materi yang saya sampaikan itu agak nggak terlalu banyak. Nanti kita akan lebih kepada eh, memecahkan sebuah studi kasus ya. Ini sudah terlihat. Udah, Oke, eh, teman-teman saya ingin bertanya, akuntansi perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa itu apa aja sih yang pernah kita jelaskan di awal, yang pernah kita pelajari di awal? Akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa seperti apa contohnya? salon. Salon ya. Salon Hmm, itu tidak ada produk ya, juga dia cuma memberikan jasa ya, atau memberikan eh, ahlinya dia ya untuk misalkan membuat orang cantik, misalkan begitu, atau membuat orang ganteng, gitu kan. Tidak ada produk yang dihasilkan, tetapi keahlian dia dalam menata dan merapikan orang di situ ada. Jadi makanya dikatakan perusahaan jasa karena tidak ada produk atau tidak ada eh, apa namanya sesuatu yang dihasilkan lewat pekerjaan dia, hanya benar-benar jasa, ya, real jasa yang dihasilkan. Nah, teman-teman, ini adalah siklus dari perusahaan jasa ya, yang tentunya baik itu jasa maupun dagang dan juga manufaktur itu selalu dimulai dari bukti transaksi ya. Jadi kalau kita masuk dalam akuntansi dagang, akuntansi manufaktur, nanti teman-teman juga akan diperhadapkan pada bukti transaksi. Kemudian dari bukti transaksi itu apa aja sih bukti transaksi itu yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Bukti transaksi itu seperti misalkan kwitansi ya. Teman-teman biasanya kalau datang ke pasar, ibu-ibu ya, di sini siapa yang ibu-ibu? Mungkin masih anak muda semua ya. Ibu-ibu biasa kalau ke pasar itu eh, banyak sekali tuh bawaannya kan, banyak sekali belanjaannya. Kemudian biasanya dia minta nota ya. Jadi apalagi kalau panitia kan, kepanitiaan biasanya, oh saya minta nota ya, saya minta nota untuk sebagai bukti saya untuk melaporkan kepada
misalkan yang memegang dana ini ya. Jadi ada buktinya. Nah, bukti itulah yang dinamakan sebagai bukti transaksi dalam kita ingin menjurnal ya. Suatu waktu kita ingin menjurnal, maka itu yang akan dibutuhkan untuk membuat jurnal umum. Nah, jangan lupa bahwa setiap kita membuat bukti atau menyimpan bukti, kita harus klasifikasikan ini ke tanggal berapa ya. Jadi harus disusun berdasarkan tanggal atau bulan ya. Misalkan di bulan ini, di bulan Desember ya, kita memulai datang di pasar tanggal 1. Jadi tanggal 1 kita buat arsipkan tanggal 1, tanggal 2 kita buat tanggal 2 ya. Jadi setiap hari, setiap kali kita melakukan transaksi, baik itu pembelian ataupun juga penjualan, maka kita membutuhkan bukti transaksi ya. Jadi selalu disimpan bukti transaksi itu untuk menjadi dasar kita dalam membuat jurnal umum ya. Nanti di jurnal umum ini akan mengacu terhadap apa yang sudah kita lakukan. Misalkan saya datang di Indomaret belanja misalkan mie ya. Berarti saya belanja mie, beban apa kira-kira begitu ya. Nanti akan dibuat dalam jurnal umum. Nah, setelah teman-teman membuatnya dalam jurnal umum, nanti kita akan eh, kembali mempostingnya ke dalam buku besar ya. Di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur semuanya sama. Diposting ke dalam buku besar. Fungsinya apa? Kenapa kita harus posting ke dalam buku besar? Supaya kita dapat mengetahui saldo dari masing-masing akun yang sudah kita catat dalam jurnal umum ya. Misalkan saldo kas. Nah, saldo kas kan pada jurnal umum itu masih berantakan. Ada yang posisinya di sebelah debit, ada yang posisinya di sebelah kredit, kadang-kadang kredit, kebanyakan kredit, jadi kebanyakan kadang-kadang pengeluaran. Ya, jadi di sini nanti di buku besar kita akan membuatnya menjadi rapi. Ya, jadi kita akan taruh dia di posisi debit dan posisi kredit. Nah, sehingga pada saat kita mengurang dari debit ke kredit akan menghasilkan saldo akhir daripada kas itu sendiri ya. Jadi nanti saldo akhir daripada kas itu sendiri nanti akan diposting masuk ke dalam yang namanya neraca saldo ya. Sama dengan eh, sama dengan akun-akun yang lain, misalkan akun perlengkapan atau akun piutang ya, atau akun pendapatan, akun modal ya. Semuanya nanti kalau ada bertambah di sini di jurnal umum nanti kita akan ketahuan oh ternyata ada bertambah pada saat kita menyusun laporan buku besar ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa ketiga model ini mulai dari bukti transaksi, jurnal umum sampai ke buku besar itu semuanya dinamakan sebagai tahap apa? Tahap apa kira-kira? Pencatatan. Tahap pencatatan ya. Jadi bukti, jurnal dan juga diposting ke buku besar itu semuanya namanya tahap pencatatan ya. Nanti akan digolongkan atau diklasifikasikan ke dalam apa neraca saldo, kemudian kalau misalkan saya jelaskan satu-satu ya. Di neraca saldo yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa apa yang kita tulis di neraca saldo eh, ketika dia seimbang ataupun tidak seimbang ya tidak menggambarkan bahwa laporan keuangan itu atau bukti transaksi yang sudah kita buat itu benar ya. Jadi neraca saldo tidak mencerminkan bahwa apa yang sudah kita posting ke dalam neraca saldo sekalipun dia posisinya seimbang antara debit dan kredit tidak memastikan bahwa laporan keuangan yang akan kita susun itu benar ya karena terkadang-kadang di jurnal umum masih ada saja kita lupa nih akun-akun yang tidak sempat kita masukkan dalam buku besar sehingga mempengaruhi saldo yang ada dalam neraca saldo ya jadi memang sangat penting untuk melihat dengan jeli melihat dengan detail jurnal umum kita kemudian pada saat kita memposting supaya tidak ada yang ketinggalan di jurnal umum pada saat kita memposting ke dalam buku besar ya sehingga nanti hasilnya akan nampak di dalam neraca saldo. Nah, kemudian kita masuk dalam jurnal penyesuaian. Nanti akan kita ada penjelasan juga kenapa ayat jurnal penyesuaian dibuat, kemudian pada saat kapan ayat jurnal penyesuaian ini muncul ya, apakah di akhir periode nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Kemudian setelah kita buat ayat jurnal penyesuaian, kalau pada teorinya biasanya akan ada namanya jurnal penutup, tetapi pada dasarnya biasanya dalam praktik itu kadang-kadang langsung kepada kalau sudah jadi neraca saldo JP biasanya buat langsung apa? Biasanya buat langsung laporan laba rugi ya, misalkan laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas. Jadi itu yang saya katakan tadi teman-teman, pada saat kita kuliah dengan pada saat kita masuk dalam dunia kerja itu kadang-kadang berbeda ya.
kadang-kadang di teorinya seperti ini, harus ada seperti ini, tetapi pada saat kita masuk dalam dunia kerja berbeda. Tapi ini menjadi acuan kita untuk menyusun laporan keuangan. Jadi tidak ada salahnya kita memahami semua arus ini ya, arus kas di dalam arus apa namanya dalam perusahaan jasa ya. Nanti setelah semuanya ini selesai ya dari neraca, kemudian masuk laporan laba rugi, masuk dalam laporan perubahan ekuitas, laporan apa namanya neraca dan laporan arus kas. Nah, keempat komponen ini dinamakan sebagai laporan keuangan yang benar-benar utuh ya, yang akan dibaca oleh para pemegang saham ataupun juga orang-orang yang berkepentingan di luar daripada perusahaan ya. Siapa sih yang berkepentingan dalam perusahaan seperti pemilik, kemudian siapa lagi karyawan, kemudian para pemegang saham ya, dan masih banyak lagi. Kalau di luar itu ada, kalau di luar eksternal itu ada misalkan kreditor dari pihak bank, kemudian ada investor ya, eh, kemudian ada siapa lagi pelanggan, distributor, masih banyak lagi ya yang dapat membaca laporan keuangan kita. Nah, kita lanjut. Nah, teman-teman, bukti transaksi ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya, ini saya tidak perlu jelaskan lagi karena sudah jelas. Nanti teman-teman boleh kembali dibaca. Ya, jadi kemudian eh, ini adalah pada saat kita mendebit rekening dan juga pada saat kita mengadakan pencatatan di sebelah kredit ya. Jadi yang saya bilang bahwa ini harus dihafal, ini harus dipahami, mau tidak mau karena teman-teman akan belajar akuntansi ke depannya. Kalau aset itu bertambah, dia posisinya di sebelah kiri ya atau di sebelah debit. Kalau aset itu berkurang, dia posisinya di sebelah kredit. Nah, aset itu tidak hanya kas, ya, tetapi aset itu memiliki banyak akun-akun seperti piutang, persediaan, apalagi asuransi dibayar di muka, biaya dibayar di muka, apalagi surat berharga, wesel tagih, ya, masih banyak lagi ya. Apalagi seperti tanah, ya, bangunan itu semua adalah aset, ya. Maka kalau dia bertambah, itu posisinya di sebelah debit, ya. Kemudian kewajiban utang tambah dengan ekuitas ya. Dia saldo normalnya itu berada di sebelah kanan atau di sebelah kredit ya. Pada saat kita meminjam, misalkan kita meminjam uang ke bank, saya ingin mendirikan perusahaan. Kemudian saya melihat, oh ternyata saya tidak memiliki uang di rekening saya atau saya tidak memiliki uang di dompet saya, maka saya melakukan pinjaman baik itu ke bank ataupun juga ke teman saya. Maka apa yang akan berpengaruh di situ? Kasnya bertambah, aset saya bertambah, kemudian kewajiban saya juga bertambah. Ya, jadi seimbang. Kewajiban saya berupa hutang. Nah, jadi dia posisinya di sebelah kanan ya. Ini banyak sekali komponen daripada kewajiban ya dan juga ekuitas. Banyak sekali komponennya, tetapi di sini saya hanya melampirkan satu supaya ini menjadi kata kunci buat teman-teman supaya bisa memahami dengan baik. Kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya ya. Eh, Perusahaan tanggal 2 Februari membeli peralatan secara kredit. Nah, di sini peralatan. Jadi, teman-teman di dalam akuntansi itu, pada saat kita membeli, belum tentu belum tentu itu akan menjadi sebuah beban. Ya, ingat, pada saat kita membeli sesuatu, belum tentu itu akan menjadi beban. Ya, pada saat kita membeli misalkan peralatan, berarti itu menjadi apa? Menjadi asetnya kita ya, karena kita membeli sesuatu yang dapat kita lihat atau sesuatu yang berwujud. Sama juga pada saat kita membeli perlengkapan atau pada saat kita membeli gedung, itu sesuatu yang dapat kita rasakan, dapat kita lihat, ya, dapat kita pegang misalkan. Tapi kalau sesuatu yang misalkan kita kasih keluar, tapi nggak dapat kita pegang, misalkan apa? Kita sudah menikmati misalkan listrik, ya, di rumah teman-teman masing-masing pasti ada listrik dan mungkin juga ada telepon ya. Itu kan semuanya kita hanya nikmati, tapi tidak kita bisa raba ya, tidak bisa kita pegang ya. Beban, misalkan beban air ya, teman-teman biasa bayar air tiap bulan di kosan atau di rumah, semuanya beban air ya. Kas yang kita keluarkan dan manfaatnya sudah kita terima. Kalau misalkan kita beli peralatan, ini manfaatnya kita bisa pegang ya peralatan. Nah, ini adalah contohnya. Dia bertambah di sebelah debit dan mempengaruhi utang usaha berada di sebelah kredit. Oke, sampai di sini paham teman-teman?
Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, di sini eh, saya ingin menjelaskan apa namanya fungsi daripada jurnal umum itu. Jurnal adalah buku yang digunakan oleh perusahaan atau juga organisasi untuk mencatat transaksi yang terjadi berdasarkan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Nah, apa sih tujuan daripada jurnal itu? Kenapa perlu dibuat? Nah, yang pertama itu untuk menganalisis ya, menganalisis sesuatu apa namanya transaksi kita atau akun kita. Ya, misalkan tadi kita membeli, ya kalau kita membeli berarti kita mengeluarkan uang. Nah, setelah kita mengeluarkan uang, berarti ada barang yang akan kita terima setelah kita mengeluarkan uang. Apakah itu berupa beban atau eh, berupa aset, ya. Nah, pada saat kita mencatat, misalkan kita tadi membeli peralatan menggunakan eh, kredit, maka peralatannya itu bertambah. Analisisnya seperti itu ya. Oh, peralatannya bertambah. Kemudian juga dari sisi kreditnya juga bertambah. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai histori yang menggambarkan bahwa oh kita pernah membeli misalkan peralatan. Oh, saya pernah datang ke Indomaret. Oh, saya pernah datang ke Alfamart. Saya pernah datang ke pasar. Oh, ini adalah apa namanya? Buktinya ya. Jadi jurnal itu dibuat karena ada bukti ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mencatat, ya, untuk mencatat apa kejadian yang sudah terjadi ya di masa lampau, ya. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk memberikan informasi, ya, memberikan informasi secara jelas kepada siapa, kepada saya, kepada teman-teman, bahkan kepada orang-orang yang nantinya akan membaca jurnal teman-teman, ya. Oh, ternyata ini yang sudah terjadi dalam perusahaan ya, misalkan dalam bulan ini atau mungkin bulan kemarin, ya. Kita lanjut. Nah, teman-teman, ini adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal umum, ya. Yang pertama, kita harus pahami persamaan dasar akuntansi. Ini harga mati, ya. Ini harga mati buat teman-teman yang saat ini mengambil jurusan akuntansi. Karena kalau kita teman-teman tidak memahami persamaan dasar akuntansi, maka teman-teman akan sangat sulit untuk mencatat jurnal, ya. Jadi pahami eh, persamaan dasar akuntansinya. Kemudian kumpulkan dan identifikasi bukti yang teman-teman sudah pegang yang akan nantinya dipakai untuk mencatat jurnal ya. Kemudian lakukan pencatatan yang sudah teridentifikasi. Misalkan tadi datang ke Alfa, kemudian sudah ada bukti nih yang dipegang ya. Buktinya berupa kertas. Nah, di dalam kertas itu ada angka, misalkan 1.000 atau 5.000. Nah, itu yang akan dipakai untuk mencatat jurnal umum. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang disusun oleh perusahaan dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Namanya penyesuaian berarti ada yang perlu dicocokkan ya, atau ada yang belum cocok ya. Misalkan kita sudah membuat laporan, kemudian ada jurnal penyesuaian berarti ada akun yang belum cocok atau ada akun yang belum masuk ya. Nah, teman-teman pada umumnya jurnal penyesuaian itu dibuat eh, 6, yaitu untuk mencatat jurnal penyesuaian perlengkapan, untuk mencatat jurnal penyesuaian penyusutan aktivitas tetap. Nah, saya jelaskan lagi satu-satu. Perlengkapan. Nah, mengapa perlengkapan ini perlu disesuaikan, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Oke. Masih ada orang? Ada. Kak Desi mau jawab? Iya, Kak. Nggak tahu. Oke. Saya bantu ya. Oke. Karena yang pertama, kenapa perlengkapan itu perlu disesuaikan? Nah, misalkan begini. Misalkan hari ini, ya, saya membeli misalkan spidol, ya. Saya membeli spidol. Spidol itu isinya ada 8.
Nah, 8 spidol itu harganya misalkan 10.000 ya dalam satu kotak misalkan ya. Dalam satu kotak spidol itu harganya berapa tadi? 10.000 dengan total ada 8 isinya. Nah, saya memakai spidol itu misalkan ada 8 ya, 8 dan spidol itu misalkan sudah habis tintanya. Iya kan? Nah, berarti tinggal ada berapa spidol? Tetap 8. Tadi saya punya 10, saya pakai 8. 8 itu sudah habis. Berarti tinggal ada berapa spidol yang bisa digunakan? 2. Tinggal 2 kan? Nah, berarti nilai daripada spidol itu perlu dihitung, teman-teman. Ya, misalkan tadinya saya beli spidol itu 10.000. Nah, saya sudah pakai spidol itu 8, berarti 8.000 yang sudah terpakai. Nah, sisanya tinggal 2.000 ya. Kita kita asumsikan bahwa spidol itu harganya 1.001 ya. Ya, berarti harganya tinggal 2.000 dong ya. Nah, berarti perlengkapan pada saat saya membeli dengan pada saat akhir periode itu berkurang kan? Sudah tidak sama kan? Nah, perlengkapan yang sudah kita pakai tadi, 8 tadi, itu yang akan kita jadikan sebagai beban karena dia sudah dipakai. Nah, pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian maka akan dicatat sebagai beban perlengkapan pada perlengkapan ini sangat lumrah, sangat umum ya. Nah, yang kedua, misalkan saya eh, memiliki aktiva tetap, misalkan seperti peralatan ya. Saya memiliki peralatan. Peralatan itu saya beli misalkan di bulan ini ya, di bulan ini. Misalkan saya beli motor. Nah, motor ini saya akan pakai kurang lebih 5 tahun ke depan, ya kan? 5 tahun ke depan. Nah, ternyata di bulan ini akan habis. Jadi saya perlu menyusutkan motor ini untuk bulan ini. Jadi teman-teman biasanya kalau rumus menghitungnya seperti ini. 1 dibagi dengan 12 atau saya salah. 1 dibagi dengan 12 dikali dengan berapa? Dikali dengan apa kira-kira? Ada yang tahu? Rumus untuk Harga menyusun. beli, harga Oke, oke betul ya. 1/12. 1/12 itu artinya apa kira-kira? 1 tahun, Ada yang ada jawaban yang lain? sebulan. 1 bulan ya. Karena saya membeli, karena kita ingin menghitung penyusutan untuk bulan Desember ya. Nah, Hmm. 1/12. 1 bulan dikali 12. 12 itu berarti 1 tahun ya. 1 dikali 12. Dikali dengan apa? Nah, dikali dengan apa? Pemakaian. Nilai harga. Estimasinya berapa tadi? Estimasinya tadi 5 tahun ya. Oke, nanti hasilnya itu akan kita dapatkan, kemudian nanti akan kita kalikan dengan berapa? Dengan jumlah. Misalkan tadi perlengkapan itu isinya, aktiva tadi itu, misalkan tadi berapa tadi saya belikan motor saya itu? 10 juta ya? Saya lupa lagi. 10 juta ya. Misalkanlah saya beli motor 10 juta misalkan ya. Jadi itu akan dikalikan, nanti akan ada hasilnya. Nanti akan dibuat sebagai beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Ya, misalkan seperti itu ya. Oke, paham? Ya, Ke Pendapatan pendapatan diterima di muka. Kira-kira seperti apa? Ada yang tahu? Pendapatan diterima di muka. Ayo, ada yang tahu? kayak DP bukan? Ya, Kayak DP. DP. Contohnya bagaimana, bagaimana Kak? Pendapatan diterima di muka, apa kayak modal awal gitu dikasih buka gitu bukan ya? Oh iya betul, boleh juga. Jadi misalkan gini, pendapatan diterima di Mungu itu misalkan begini. Eh, saya saya punya rekanan, saya punya rekanan. Eh, saya titip sama dia untuk menyelesaikan misalkan pekerjaan ya, misalkan pekerjaan. Jadi nggak usah jauh-jauh lah, saya dengan Kak Dina aja. Saya dan Kak Dina. Kak Dina memiliki pekerjaan, misalkan ingin apa namanya, ingin dibuatkan atau dijahitkan ya. Asumsikan saya memiliki perusahaan jahit ya. Kak Dina ingin dijahitkan misalkan baju ya. Kak Dina itu sudah misalkan membayar ya.
membayar di saya di awal sama saya, tetapi saya belum memberikan jasa kepada Kak Dina atau saya belum menyelesaikan tadi jahit itu ya. Maka apa yang akan saya tulis kas pada pendapatan diterima di muka? Bagaimana? Cocok nggak? Ada jawaban yang lain? Di sini ada Novi ya. Saya mau komunikasi dengan Novi dulu. Halo Novi, Halo Kak, gimana? Pendapatmu gimana? hmm, bukan piutang pada pendapatan diterima di muka Kak? Oh ya, karena saya belum menerima kas ya. Iya, Ya sama kayak tadi di ini ya di apa di grup ya. iya Kak. Oke, terima kasih. Kalau biaya yang biaya dibayar di muka, itu seperti apa contohnya kira-kira? Ada yang tahu biaya dibayar di muka? Misalkan gini ya, saya menyewa gedung yang dimiliki oleh Kak Dina. Ya, Kak Dina misalkan owner gedung yang ada di Jakarta misalkan. Kak Dina punya banyak gedung di Jakarta dan Kak Dina menyewakan gedung itu. Misalkan saya sewa, ya. Saya sewa gedung itu misalkan 1 tahun. Ya, saya bayar di awal misalkan 100 juta. Ya, saya awalnya akan mencatat itu sebagai apa? Biaya dibayar di muka pada kas, ya. Karena itu adalah bagian daripada asetnya saya. Nah, tetapi pada saat akhir periode, saya akan menghitung apa namanya? Berapa manfaat dari apa yang sudah saya peroleh itu, ya, dalam 1 tahun itu. Jadi, apa yang sudah lewat itu akan menjadi beban buat buat siapa kira-kira? Buat pemilik ya, buat yang menyewakan apa namanya? Buat yang menyewakan gedung tadi itu ya. Paham? Jadi nanti dia akan dicatat sebagai beban sewa pada apa? Biaya dibayar di muka. Itu akan disesuaikan ya. Jadi nggak ada lagi kas yang dikeluarkan ya. Nah, kemudian beban yang masih harus dibayar, kira-kira seperti apa? Ada yang tahu? Utang? Utang apa itu? Utang gaji ya misalkan. Atau utang bunga ya. Iya Kak. Jadi kalau masih ada yang belum dibayar, maka kita akan catatnya sebagai beban. Misalkan beban gaji ya, beban gaji pada utang gaji ya. Oke, jadi pada prinsipnya teman-teman, yang perlu disesuaikan itu ada yang biasanya muncul ya, ada 6 ini, ada 6 poin ini ya. Nanti teman-teman pelajari lebih lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal. Jadi ada 2 macam. Biasanya sih ada 2 macam mengapa jurnal penyesuaian itu dibuat. Ya, yang pertama karena keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi tetapi informasi ini belum dicatat dalam akun ya. Misalkan tadi yang kayak dijelaskan oleh siapa namanya Novi ya. Kemudian yang kedua adalah menyangkut dengan keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat dalam suatu akun tetapi saldo akun yang bersangkutan perlu dikoreksi agar mencerminkan keadaan sebenarnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perlengkapan tadi ya. Jadi awalnya dia misalkan 10.000 tetapi karena ada pengurangan dari beban itu maka perlu dikoreksi jumlahnya supaya menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oke. Teman-teman, kata kunci untuk membuat jurnal penyesuaian yaitu eh, kalau teman-teman membuat jurnal atau membuat laporan, telusuri kembali aktiva. Di dalam aktiva itu masih ada nggak kira-kira aktiva yang perlu disusutkan, ya? Telusuri, ya. Kemudian telusuri kewajiban, ya. Telusuri misalkan masih ada nggak pendapatan diterima di muka atau masih ada nggak misalkan utang yang akan dibayar, ya, atau telusuri pendapatan, juga telusuri beban ya. Ini beban ini biasanya eh, bersangkut paut dengan apa kira-kira? Dengan kewajiban ya, karena misalkan masih ada beban yang masih harus dibayar dan juga masih ada
dan itu akan menjadi utang buat perusahaan. Misalkan tadi gaji ya, gaji itu belum dibayar berarti itu menjadi beban buat perusahaan, tetapi juga menjadi utang buat si perusahaan untuk bisa membayar gaji kepada karyawan. Misalkan nanti di awal Januari, karena kan kalau kita menyusun untuk laporan keuangan di tanggal 31 Desember itu akan menjadi utang untuk di tahun sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh daripada laporan laba rugi ya. Bagaimana laporan laba rugi itu akan menggambarkan yang pertama pendapatan, ringkasan dari seluruh pendapatan yang kita terima. Misalkan saya menjalankan usaha, maka nanti pendapatan itu akan tergambar di sini ya. Pendapatan seluruh jumlah pendapatan yang kita terima, baik itu pendapatan jasa maupun juga mungkin kita memperoleh pendapatan dari bank, misalkan kayak pendapatan bunga, semuanya akan tergambar di sini ya. Kemudian biaya-biaya yang kita keluarkan juga nanti akan tergambar di sebelah sini ya. Jadi nanti ini akan dikurang, akan menghasilkan laba atau rugi sebelum pajak ya. Ingat bahwa ini sebelum pajak ya. Nanti setelah pajak itu, setelah nanti kita hitung berapa pajaknya, baru nanti akan menghasilkan laba setelah pajak. Oke, kita lanjut. Ini adalah laporan perubahan modal ya. Teman-teman, kalau misalkan tadi di awal kita mempunyai modal awal, eh, maka nanti modal awal itu pasti tidak akan sama dengan kita menyusun laporan perubahan modal di akhir periode. Ya, misalkan di sini dia memiliki modal awal itu 250 juta, tapi pada saat dia menjalankan perusahaannya itu, bisnisnya itu, ternyata dia memperoleh laba bersih setelah pajak ya, laba bersih dari aktivitas yang sudah dia lakukan sepanjang 1 tahun, misalkan 37.500 ya, itu akan menambah menambah modal. Tetapi kalau misalkan ada prive dalam perusahaan jasa atau misalkan di perusahaan perseroan ya, PT, misalkan ada dividen, maka itu akan mengurangi saldo daripada modal itu sendiri ya. Jadi priv ataupun dividen di sini ya, prive atau dividen kalau perusahaan PT, perseroan terbatas, itu akan mengurangi modal ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini adalah neraca ya. Teman-teman eh, di sini perlu melihat ya neraca yang akan teman-teman misalkan laporkan ya, karena nanti ini akan terbaca atau akan dibaca oleh orang-orang tertentu ya. Jadi ini juga nanti akan teman-teman jadikan acuan untuk misalkan menyusun laporan apa? Laporan arus kas ya. Jadi nanti teman-teman harus laporan arus kas itu bisa diambil dari, kalau misalkan kita berbicara tentang laporan arus kas untuk aktivitas operasi, jadi aktivitas operasi itu kata kuncinya begini. Kalau teman-teman menyusun laporan arus kas, kata kuncinya hanya 4 ya. Yang pertama, teman-teman lihat berapa laba yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian, lihat biaya-biaya apa saja yang misalkan yang tidak bersinggungan dengan laporan eh, operasi kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah lihat aktif lancarnya, ya. Lihat aktif lancarnya, dan yang keempat adalah lihat kewajiban lancarnya. Nah, nanti itu yang akan mempengaruhi eh, pada saat teman-teman ingin menyusun laporan arus kas di bagian operasi. Kemudian di bagian eh, apa namanya, untuk investasi, teman-teman perlu hanya mengingat itu adalah aset tetap ya, peralatan, gedung ya, semua yang bersifat tetap itu akan dihitung di dalam aktivitas investasi. Nah, nantinya baik itu penurunan ataupun juga mungkin penambahan daripada aktiva itu akan tercermin di dalam laporan investasi ya. Nah, kemudian untuk aktivitas pendanaan, teman-teman hanya mengingat eh, utang pada saat apakah kita ada berutang ke bank ya, atau apakah teman-teman ada melihat misalkan dividen atau mungkin penanaman saham atau modal oleh orang-orang tertentu ya, itu semuanya akan tercermin dalam laporan arus kas. Jadi ada 3 operasi yang teman-teman perlu untuk ketahui dalam laporan arus kas itu sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, kayak ini ya. Tadi laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang digunakan untuk melacak jumlah pemasukan dan pengeluaran kas. Jadi pada dasarnya di laporan arus kas itu ya namanya juga laporan arus kas, berarti kita bisa melihat mana arus kas kita yang keluar, mana arus kas kita yang masuk ya.
pada saat dia apa masuk, pada saat apa dia keluar ya. Misalkan tadi kalau keluar itu misalkan beban atau misalkan kita membayar upah ya. Pada saat apa dia masuk, pada saat kita misalkan menerima piutang ya. Misalkan kita apalagi memiliki arus kas bersih ya. Sorry, laporan laba rugi ya. Nanti laporan arus kas bersih kita, perubahan apa namanya, laporan laba bersih kita itu akan tercermin di dalam laporan arus kas. Kita lanjut. Tadi di sini saya sudah jelaskan ya. Jadi nanti teman-teman tinggal baca ini, mungkin masih ada. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah jurnal penutup. Nah, jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan, akan disusun pada akhir periode pembukuan. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara, sehingga saldonya menjadi nol ya. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Jadi, teman-teman, sekali lagi bahwa akun eh, nominal itu, ya akun nominal atau akun yang ada dalam laporan laba rugi itu tidak akan kita bawa pada periode berikutnya ya, tetapi akan kita nolkan supaya eh, supaya nanti laporan keuangan kita itu hanya menunjukkan posisi laporan keuangan pada akhir periode yang sesungguhnya. Ya, jadi ini tidak bisa dia, misalkan akun pendapatan ini nggak bisa kita bawa ke periode berikutnya karena pasti pendapatan kita di tahun ini misalkan akan berbeda dengan pendapatan kita di tahun berikutnya. Begitupun juga beban ya. Eh, oke, ini untuk jurnal penutup. Saya ingin teman-teman memberikan tugas ya. Jadi malam hari ini eh, ada satu tugas yang saya mau berikan buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, kita sama-sama jawab ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman seputar materi tadi sebelum kita masuk dalam studi kasus? Halo? Tidak. Tidak ada. Ya udah mengantuk Kak Desi ya. Bukan, Kak. Oke, teman-teman kita on cam dulu, kita foto dulu yuk. Ayo semuanya. Mbak Windy, Mas Catur, Mbak Tiara, Mbak Rizka, Mbak Dina. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, belum tersave, belum berasa. Mari ya, satu, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Teman-teman ada yang pakai laptop nggak? Saya. Boleh ini, Kak Desi boleh bantu kerjakan soal yang kemarin yang saya kirim di grup Mm-mm. biar lebih apa namanya kita latihan. Nanti di pertemuan hari Sabtu kita full untuk materi yang nanti saya kasih. Jadi kita full buat laporan keuangan. Jadi malam hari ini setelah materi saya memberikan kesempatan supaya kita bisa lebih memahami laporan keuangan praktiknya ya. Jadi tadi sudah saya berikan teorinya sedikit, nanti kita buat lagi laporan keuangannya ya. Silakan di-share Kak. Di-share lewat apa, Pak? Yang kemarin saya share ke grup itu. Apanya? Soalnya? Soal ya. Oh.
Nanti kalau Kak Desi mau jadi volunteer untuk mengerjakan juga bisa, nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau sudah master. Sebentar. Hmm. Mas Catur mau bantu kerja? Mas Catur? Baik, sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Ayo, siapa yang bisa bantu kerjakan? Sama-sama kita kerjakan bagian ini supaya lebih terbiasa. Ada yang bisa bantu kerjakan? Apa yang diminta di bawah dari salon Fitria ini? Diminta menyusun apa di bawah? Diminta untuk menyusun jurnal umum, kemudian Dan masukin umum. ke buku besar, kemudian eh, masukkan ke dalam neraca saldo dan berapa saldo kas akhirnya. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu kerjakan? Kak Dina, bisa nggak? Boleh. Udah pro kayaknya, mantap. Oke, silakan dikerjakan. Tapi aku nggak punya laptop, Kak. Oh gitu. Jadi saya pandu ya. Ah, boleh, boleh. Oke, dari atas ya. Tapi kan gini kita mau buat jurnal umum berarti Kak bisa dibuat ini nggak? Dibuat semuanya terlihat begitu. Jadi Kak Desi juga tolong buka Excel. Jadi Buka Excel. ya tidak hanya Word yang kelihatan. Nanti pada saat membagikan itu bagikan layar biar semuanya kelihatan. Ini emang tidak nampak semua? Tidak nampak semua ini cuma Word aja yang kelihatan. Oh, oh Excel juga. Excel juga. Hmm. Novia bisa bantu kerjakan ini dek. Nampak? Belum Kak. Belum ya. Gimana ya, Mak? eh Kak Desi pilih bagikan, klik tombol bagikan, kemudian Mm-mm. ada yang paling pojok kiri atas seluruh layar, ada nggak? Pojok ke atas. Duh, saya nggak tahu nih. Eh, sebelah mananya? Sebelah kiri atas ada. Sebelah kiri atas. Hmm. Seluruh layar. Iya, jadi kan seluruh bisa nggak? Nah, klik, Coba. klik yang itu, nanti dia akan muncul semuanya. Nah itu, udah muncul. Nah, oke, tinggal diklik aja satu-satu klik, tinggal dibuatkan ini jurnal umum di situ. Apa? Ini. Ya, gitu aja. Oh. Oke. Kak Desi udah terbiasa membuat jurnal? Eh, belum kayaknya lupa. Nggak apa, kita bantu ya, kita Udah bantu. lama juga. Oke, kita bantu ya. Kita pelan-pelan Hmm, aja. ya. Ada masih banyak waktu kok. Mm-mm. Ada kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Biar Baik. teman-teman bisa apa namanya memahami ya. Hmm. Sama-sama paham lah, jangan cuma saya, tetapi teman-teman juga. Oke, tanggal kita scroll ke paling atas. Nah, Di yang sini? pertama itu Ah, tanggal 2 ya. Tanggal 2 hmm. itu Nona Fitri mendirikan usaha dan ia menyetorkan modalnya dalam bentuk uang tunai sebesar 6 juta. Kira-kira jurnal umumnya seperti apa itu? Kas pada modal, Pada pasnya di modal. Oke, silakan ditulis, Kak. Jadi, tulis dulu Salon Fitria. Jadi, tulis dulu Salon Fitria. Salon Fitria, Ya. enter, jurnal umum. Di bawah Salon Fitria itu Hmm. jurnal umum. Nah, tulis jurnal umum.
Kemudian di bawahnya per apa itu? Di bawahnya per yang diminta itu apa? 31 Desember ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, 31 Desember 2005 ya. Per Eh, 31 Desember 2005. Desember 2005. 2005. Iya. Baik. Oke, terus kakak tulis tanggal, nama, keterangan, debit, kredit. Tanggal, keterangan, debit, kredit. Oke, tulis di sebelahnya, di bawah. Tadi tanggal berapa? Tanggal 2 ya? 2 Desember ya? Ya, 2 Desember ya. Yang pertama tanggal 2 Desember. 2005. Iya. Ini Kas pada modal ya. Kita tulis kas kas dua dulu, modal ya. baru kita tulis modal ya. Berapa tadi? 6 juta ya. Oke. Debitnya 6 juta. Dan Nah, di atas 6 juta ya. dan- Terus 6 juta. Kreditnya 6 juta. Oke, tanggal 2 sudah selesai ya. Oke, dijadikan ke rupiah. Malaysia. Oke. Oke, jadikan ke rupiah. Nah, sekarang kita tanggal 2 sudah selesai. Sekarang ke tanggal 3. Membayar sewa ruangan untuk bulan Desember 2005. Berarti dia hanya bulan Desember ya. Dia hanya Mm-mm. 1 bulan. Berarti kita akan mencatatnya sebagai apa? Beban sewa bukan Kak? Beban sewa pada kas ya. Oke, beban sewa pada kas. Teman-teman Yes. yang lain ikutin ya. Mas Catur, teman-teman yang lain. Desember. Ini. Beban sewa pada kas. Sebesar Berapa tadi? 180 ya. 480.000. Oke, sekarang tanggal berapa? 5. Tanggal 5 ya. Tanggal 4 dulu, tanggal 4. Tanggal 4 membeli Hmm. secara tunai peralatan ya. Salon dengan harga 1.600.000. Tunai berarti kita mengeluarkan uang kas. Peralatan pada kas. Oke, peralatan pada kas. Ada kas. Ini 3 ya tadi ya harusnya. Iya. Kita memperoleh aset berupa peralatan, tapi kita juga mengeluarkan kas untuk membeli aset. Kemudian tanggal 5 membeli cleansing cream, air lotion, dan perlengkapan salon lainnya dengan kredit seharga 400.000. Perhatikan kata perlengkapan ya. Cleansing cream itu kan bagian daripada perlengkapan di salon ya kan? Nah, berarti dia masuknya apa? Hutang. Hutang pada perlengkapan bukan Kak? Utang Pak. Sebelah kita mencatat asetnya dulu, apa yang kita dapatkan. Membeli perlengkapan. 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 Oke, Kapan pada perlengkapan pada hutang ya? ya, Utang. usaha ya. Hutang usaha. Ya, Eh, Tadi apa? Perlengkapan ya. perlengkapan. Mm-mm. Pada
Utang usaha. Sebesar berapa tadi? 100 kan? Ya, 100 ya. Ya, Oke. Sekarang tanggal 5 sudah, tanggal 6 ya. Dibayar pemasangan iklan mini dai harian Malang Pos sebesar 600. Bayar gaji Dibayar, karyawan belum ya, Kak? ya, Tadi tanggal 5 belum ya dibayar. belum, 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 belum ke tanggal 15 belum. Oh ya belum ya. Ya, masih Tanggal 6 ya. tanggal 6 ya. Tanggal 6 dibayar biaya pemasangan iklan. Berarti apa? Kita tulisnya apa? Beban iklan beban pada iklan pada kas. Oke, beban iklan pada kas ya. Oke, silakan ditulis beban iklan pada kas. Oke, tanggal 6 sudah. Sekarang kita ke tanggal 15 ya. Dibayar gaji karyawan untuk periode 1 sampai Desember 2005 sebesar 288. Berarti beban Beban gaji. gaji gaji pada kas. Oke. pada kas. Pada kas 288. Ya, Tanggal 15 lagi. Jadi ada dua transaksi di tanggal 15. Diterima uang sebesar 800 dari penjualan jasa selama setengah bulan pertama kegiatannya. Berarti kita menerima uang. Kas pendapatan kas jasa ya. pada pendapatan. Oke, kas pada pendapatan jasa. Sekarang tanggal 19. Tanggal 19 itu dibayar kwitansi listrik dengan telepon sebesar 240. Berarti beban apa? Beban listrik Dan Pada kas. pada beban kas. listrik dan telepon pada kas. Oke. Oke, tanggal 19 sudah. Sekarang tanggal 20. Apa kira-kira? Aset bukan nggak aset pada hutang ya. Dia menerima uang. Kas pada Oh, modal. Kas kas pada Modal. ya. apa kira-kira selain modal apa? Pada utang, Pada hutang. Utang ya. Oke, Hmm. utang utang usaha. bank, Di situ ada tertulis bank ya? Nggak ada kali ya? Nggak ada. Ya, nggak tahu ya. Investasi aja kan ya? Iya, Berarti investasi pada aja. utang usaha ya.
karena nggak ada tulisan bank. Bank usaha. Ya. Sekarang tanggal 23. Dibeli peralatan lagi seharga 15.200.000. Utang pada Peral- kas. Peralatan pada kas. Peralatan pada, Utang pada Kas. kas. ya peralatan pada kas ya, karena dia mengeluarkan uang tunai. Ada low atau itu low? Oke, lanjut tanggal 23. Dibayar utang perlengkapan salon sebesar 200. Berarti utangnya berkurang, kasnya berkurang. Kas berkurang di sebelah mana? Utangnya Utang di usaha pada kas. Utang usaha pada kas ya. Kas. Oke, silakan dicatat. Sekarang tanggal 31. Diterima uang sebesar 1.800.000 dari penjualan sejak tunai selama setengah bulan terakhir. Berarti dia menerima uang. Berarti uang Kas. bertambah. Berarti kas ya. Kas Pada pada pendapatan. kan. Oke, silakan ditulis. Lanjut. Yang berikut, tanggal 31 lagi, dibayar lagi gaji karyawan sebesar 288. Berarti sama ya, beban. Ya. Beban gaji pada kas. Oke, beban gaji pada kas. Biar nggak capek mengetik ya kak ya, dengan kupas aja ya. Tinggal ganti-ganti. Apa terserah aja yang penting terganti ininya akunnya. Nah, Terakhir, mengambil uang secara sebesar 400. Apa kira-kira? price pada kas. Live pada kas. Oke, price pada kas. Kas. Ya. Oke, coba cek lagi apakah masih ada atau sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Jadi Ya. kita harus memastikan bahwa semua akun-akun yang ada di dalam soal ini itu semuanya sudah tercatat ya, supaya nanti pada saat kita membuat laporan itu tidak ada yang tertinggal ya. Kemudian kita mau menjumlah eh, berapa posisi sebelah debit dan berapa posisi sebelah kredit dalam jurnal umum. Silakan Hmm. dijumlah Kak. Ini. Ya, dijumlah dari bawah ke atas. Oh, di ini di Ya. bawahnya. Nah, kita mau lihat apakah dari atas itu sudah sesuai, sudah sama semua, supaya kita siap masukkan dalam buku besar. Oke, sebelah debit sama ya. Ya. Oke, sekarang kita mau posting dia ke dalam
buku besar. Nah, Kak Desi, Hmm. kata sit-sat itu diganti dengan jurnal umum. Satu diganti dengan jurnal umum. Ya. Ya, Sekarang kita masuk dalam ya. akun buku besar. Kak Desi buat aja akun buku besar sesimpel yang Kak Desi bisa. Kira-kira mau bagaimana? Yang penting nanti di atas di buku besar itu ada nama akun, misalkan akun kas, kemudian tanggalnya, kemudian apa namanya, debit dan kredit. Bisa juga pakaikan keterangan supaya kita bisa tahu ya. Oke, pertama kita mau membuat buku besar kas ya. Buku besar kas dulu yang paling liquid dulu ya. Kita Oke, mengetahui. ini apa? Kas. Nah, di situ kita tulis buku besar dulu. Sorry, nama PT dulu. Jadi setiap kali Oh, kita ingin membuat laporan, kita harus menulis ya nama PT atau atau nama akun, nama laporan apa yang kita sedang buat ya. Salon Fitria, kemudian buku besar per 31 Desember 2005. Oke, kita buat yang pertama akun buku besar kas ya. Kita buat sesimpel-simpel saja. Nah, di situ tulis kas, kemudian di bawahnya kas itu tulis tanggal, kayak gini ya. ya, tanggal keterangan debit kredit. Oke, kita lihat kembali tanggal kas itu bertambahnya di tanggal apa aja dan berkurangnya di tanggal apa aja ya. Oke, kita lihat tanggal 2 Desember ya. Itu ada penyetoran di awal ya. Jadi masuk ke dalam buku besar, kita ambil tanggal 2-nya, oke, copy paste. Nah, kata kas itu Kak yang ada di keterangan bisa diganti menjadi misalkan saldo awal, misalkan saldo awal Salon Fitria. Ya, saldo awal ya. Saldo awal Salon Fitria. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal berikutnya. Ya, ini ingat bahwa kita sedang membuat buku besar kas. Ya, jadi yang kita mau cari itu yang berbau kas aja. Ya, Ini tanggal berarti 3. ya. Oke, tanggal 3, 480. Tanggal 3, kita tulis di situ membayar sewa. Ya, tulis di ini, tulis di buku besar di situ membayar sewa. Keterangan membayar sewa. Untuk apa kas itu dikeluarkan? Untuk membayar sewa. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan detailnya ya, untuk membayar sewa. Nah, sekarang kita lanjut lagi di tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu membeli peralatan ya. Tulis aja di situ membeli peralatan. Membeli peralatan. Berarti berkurang lagi ya. Besar satu juta Eh, enam ratus. jurusan. 1.600.000. Oke. Sekarang lanjut. Di mana lagi ada yang berbokas Ini. di tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu ya sama ya, jadi membayar iklan gitu ya. Bayar iklan, membayar iklan, membayar iklan. Oke, lanjut lagi. Ini ya. Membayar gaji, tanggal 15 membayar gaji. Oke, kemudian tanggal apa lagi? Tanggal 15 menerima, Nah, menerima pendapatan atas jasa, menerima pendapatan jasa, menerima pendapatan atas jasa.
800 ya. Oke, berapa lagi? Tanggal 19, membayar listrik. Membayar listrik. Kalau pindahkan ke sebelah kredit. Oke, sekarang kita mau lihat lagi di berikutnya itu menerima eh, Ini. di tanggal 20. Ini menerima modal apa, Pak? Ya, menerima tambahan dana gitu. Menerima tambahan dana. Atau menerima investasi juga bisa, nggak apa-apa, begitu juga bisa. 12 juta. Oke, sekarang lanjut lagi ke tanggal berapa? Tanggal 23, membeli peralatan lagi. Membeli peralatan. Oke, pindahkan. Itu hapus ya. Tanggal berapa lagi? Tanggal 23. Membayar hutang ya. Bayar hutang sebesar 200.000. Membayar hutang usaha. Itu hapus. Oke. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 31. Menerima pendapatan di atas jasa. Kopi. Kopi lagi ya. Biar enggak. Oke, nggak apa-apa. Membayar gaji ya. Jadi selalu apa namanya kita sebisa mungkin kita ubah keterangannya supaya bisa menjadi pengingat buat kita. Buat apa sih kita mengeluarkan uang kas? Membayar gaji. Eh, 288. Oke. Kemudian ya. mengambil dana pribadi. Rp400.000. Nah, kakak tinggal sum dari atas total antara debit dan kredit. Oke, sebelahnya lagi. Nah, tinggal dikurangin ya, debit kredit. Kurang Ini di situ, kurangin di sini. ya boleh di mana aja, yang penting ada saldonya. 20 kurang 19. Nah, di situ ditulis di bawahnya itu saldo kas. Di sini ya. Boleh di situ, nggak apa-apa. Saldo akhir kas. Oke. Nah, teman-teman, ini secara tidak langsung kita mengerjakan buku besar, tetapi juga sudah terjawab. Ya, coba kita kembali ke soal tadi. Kita kembali ke soal. Di soal itu eh, di bawah berapa saldo kas akhirnya. Nah, itu sudah secara otomatis ya terjawab. Padahal kita baru mengerjakan satu buku besar. Berarti saldo kas akhirnya itu adalah sebesar berapa tadi? Itu sebesar 1.304.000 ya. Yang awalnya dia memiliki saldo itu 6 juta, tetapi karena banyak yang dilakukan termasuk membeli peralatan, membeli aset, nah, dia juga menerima tambahan dana. Nah, ternyata saldo akhirnya itu sebesar 1.304.000. Nah, oke, untuk buku besar kas sudah kita buat. Nah, sekarang kita mau buat untuk buku besar selanjutnya. Oke, itu bisa di copy dari kas, kemudian tanggal keterangan debit kredit. Maaf, ini Ya, kayaknya ini. ada yang miss di tanggal 5, soalnya kayaknya ada yang miss.
Tanggal berapa? Coba dicek. Tanggal 5. Ada yang miss soalnya. Oh ya udah. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Perlengkapan pada utang usaha. Iya, Itu. ada yang miss. Kalau perlengkapan itu tanggal 5 itu kita nggak masuk deh, nggak masukkan kas karena di situ kan dia memperoleh perlengkapan itu tidak mengeluarkan uang Kredit. kas Oh, oh ya kredit. ya secara kredit ya. Jadi dia tidak Oh iya, ya. mengeluarkan uang kas sama sekali. Oh iya. Tadi saya kira itu maksudnya kas. Oke, maaf maaf. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih deh. Oke, nggak apa-apa ya saling mengingatkan ya. Itu memang karena kadang-kadang kita lupa ya, kita nggak lihat karena banyaknya transaksi. Kita di situ buat yang paling liquid apalagi dari jurnal umum gitu. Kita lihat jurnal umum yang paling liquid apalagi. Peralatan ada piutang ada nggak? Nggak ada ya piutang ya. Nggak Piutang ada. ada berarti kita masuk ke perlengkapan ya. Kita tulis perlengkapan dulu. Perlengkapan. Oke, perlengkapan kita buat lagi. Pertama itu soal perlengkapan berapa? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu 400.000. Perlengkapan Ini diganti. boleh saldo awal perlengkapan. Saldo awal perlengkapan bisa. Perlengkapan di awal juga bisa, nggak apa-apa. Sebesar 400.000, oke. Lihat lagi, di sebelah mana lagi ada bertambah atau berkurang. Hmm, sudah, masih ada. Masih ada ke di Nggak bawah, sudah ada nggak ada ya. ya. Berarti cuman satu. Mm-mm. Berarti Cuma untuk satu. perlengkapan itu di akhir Desember itu utuh yang 400.000. Ya, belum ada dihitung untuk berapa yang dipakai ya. Ini belum ada dihitung ya. Berapa yang dipakai untuk perlengkapan dan itu masih utuh di akhir deh. Kita tulis saldo akhir ini nggak apa-apa 400.000. Oke. Ya, Itu akhir perlengkapan. Sini. ya saldo akhir perlengkapan. Ya. Bisa juga karena di situ cuma satu jadi itu aja yang jadikan patokan 400.000 kan. Nggak apa-apa juga mau Mm. ditulis juga saldo akhir perlengkapan nggak apa-apa. Bisa. Dihapus Kak yang itunya, yang di kreditnya. Yang di Di kreditnya. kredit 400 itu yang di bawah. Yang ini. Yang di bawahnya lagi. Ini. Ya, itu di. Dihapus. Oh, boleh juga nggak apa-apa. Itu aja. Biar nggak kebanyakan. Nggak kebanyakan 400.000 yang nongol. Oke, sekarang apalagi peralatan ya? Ya. Sudah perlengkapan, peralatan. Oke, silakan ditulis peralatan. Peralatan di tanggal apa aja? Yang pertama Hmm. tanggal 4. Ya, tanggal 4 Desember kita membeli peralatan secara tunai. Hmm. Saldo awal peralatan bisa atau pembelian peralatan di awal bisa. 1.600.000. Apakah ada lagi? Masih ada lagi di tanggal 23. Sebesar 23 juta. Tambahan di situ keterangannya tambahan Itu. peralatan bisa juga, membeli peralatan bisa juga, nggak apa-apa. Gitu aja. Membeli peralatan atau peralatan kantor juga bisa. Sudah ya. Udah ya? Udah nggak ada ya? Berarti tinggal kita total ya. Oke, di total aja. Oke, 16.800.000 ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke jurnal umum lagi. Sudah, apalagi yang kita mau buatkan? Tentang usaha, akun akun ini masih ada nggak? Akun aset masih ada nggak yang belum dibuatkan? Udah nggak ada ya, mungkin ya. Perlengkapan sudah, apalagi berarti kita masuk ke akun kewajiban.
kita buat akun hutang ya, buku besar hutang. Kita urutkan biar lebih rapi dan teman-teman bisa mudah untuk mengerti ya. Nah, kita acak. Kita buat buku besar hutang. Terus dulu bawahnya, hutang usaha. Tanggal berapa aja dan hutang usaha? Tanggal 5 ya. 5 Salah. Iya. Desember. Di debit, kredit Ayo, tetap kalau dia bertambah sebelah mana? kredit. Kredit ya. Oke, 400.000. Ini apa? Usaha bisa di situ menerima Pada awal. ya, menerima apa namanya? Hmm. Menerima pinjaman. Oke. Apakah masih ada? Hutang usaha masih ada ya. Ini ya, ini nih. 12 juta. Kak, boleh yang di tanggal 5 itu diganti aja. Wah, Pembelian perlengkapan. Karena atas dasar apa kita mengutang untuk pembelian oh. perlengkapan. Ya, pembelian perlengkapan. Lalu yang ini, Kemudian di bawahnya kita menerima investasi ya, menerima tambahan dana. Oke, menerima dana investasi bisa. Oke, apakah masih ada? Sudah tidak ada ya. Oh, masih ada ya. Oh, itu kita iya. membayar utang tuh. Hmm, Membayar sebagian hutang. Di situ membayar sebagian hutang usaha. Membayar sebagian hutang usaha. Ya, Oke, sudah tidak ada ya. ya. Oke, kita jumlahkan lagi karena di situ ada sebelah debit dan kredit. Oke, oke. Dikurang dulu Kak, di saldo akhir perlengkapan itu masih pakai rumus yang tadi, dibalik. Sekarang dari kredit kita mengurang ke debit. Nah, dari kredit kita mengurang ke, ya. Oke, berarti saldo hutang usaha itu pada akhir Desember 12.200.000. Oke, saldo akhir diganti itunya, saldo akhir hutang usaha. Oh iya, ini enggak ini ya, Hmm. lupa. Saldo akhir peralatan. Peralatan, saldo akhir hutang usaha. Oke, apalagi membuatkan buku besar. Apakah akun hutang masih ada selain hutang usaha? Sudah tidak ada ya. Berarti kita masuk ke akun modal ya. Modal. Kita buatkan buku besar modal. Modal ya. Modal awal ya di tanggal 2. Tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember. Oke, modal awal. Oke, karena cuma satu akun modal, kita ke prefer. Lanjut. Ya, lanjut ke prefer. Gak apa-apa karena cuma satu jadi. Oh, jadi nggak usah diituin ya. Ya, sebenarnya kondisional sih mau di ini Hmm. buat ini dan dibuat juga nggak apa-apa. Prefer. Kita lihat akun prefer ada satu ya, Hmm. pengambilan uang pribadi.
Privenya dihapus. Oke, pengambilan uang pribadi. Oke, lanjut ke apa? Pendapatan ya. Kita lanjut ke akun pendapatan. Di tanggal berapa ada pendapatan? Pendapatan. Eh, Sa. Oke, di tanggal berapa aja? Di tanggal Ini ya. 15 ya, tanggal 15. Pendapatan bertambah sebelah. Oke, sebelah kredit. Menerima pendapatan. Tanggal berapa lagi? Selain tanggal 15, tanggal 31 ya. Tanggal 31. Oke, tambah. Sudah tidak Sudah ada ya. ya. Oke, kita tambah. Oke, karena tidak ada yang dikurangi, berarti hanya menambah saja ya. 2.600.000 ya, oke. Sekarang kita ke akun buku besar beban ya. Pendapatan. Jasa. Oke, sekarang ke akun beban. Beban apa aja? Mulai dari atas. Ada beban sewa. Ya, jadi masing-masing beban dibuatkan buku besar, jangan disatukan. Oh, Sekalipun masing-masing. satu kali, tapi tetap harus dibuatkan secara terpisah. Ini Beban beban. sewa. Oh, Oke, beban sewa pada tanggal iya. 3 Desember. Ini membayar itu. Ya, membayar sewa, membayar sewa gedung misalkan. Oke, sekarang apalagi? Sudah cuma satu ya beban sewa ya. Oke, enter. Selesai. Sekarang kita ke beban berikutnya. Beban gaji ya. Beban gaji. Oke. Ini Apalagi beban listrik ya. gaji masih ada ya, ada Beban gaji dua. ada dua. Oke, beban gaji ada dua. Tanggal tiga Iya. puluh satu Sama ya. Membayar gaji karyawan. Oke. Sekarang apa? Beban listrik ya. Kalau ini dibalik juga. Eh, kalau itu ya dibalik Kak. Jadi nanti dia posisinya tidak minus. Biar posisinya tidak minus. 576. Kalau nggak dikurang juga nggak apa-apa. Tinggal tidak ada kreditnya jadi gitu aja. Adalah Oke, ya. aman. Sekarang beban yang terakhir kayaknya ya, beban listrik ya. Terakhir itu beban listrik, air, dan... Ada beban iklan, ada beban Oh iya, ada beban listrik. iklan juga.
Ya. Berarti beban iklan dulu. Buatkan juga beban iklan. Jadi semua akun beban dibuatkan buku besar. Meskipun hanya satu kok dong ya. Beban iklan. Ratus. Membayar iklan. Oke. Sekarang terakhir. Terakhir ya. Mm-mm. Terakhir itu beban listrik dan telepon. Oke, nanti Kak Desi karena yang punya Excel nanti bisa divariasi mau tulis apa aja di situ bebas. Ya. Oke, membayar listrik dan telepon. Selesai ya. Masih ada nggak lagi yang belum dimasukkan dalam buku besar yang dari akun jurnal umum? Kira-kira masih ada nggak? Coba lihat lagi Kak kembali di jurnal umum. Kita pelan-pelan dari atas. Kas sudah, beban sewa sudah, peralatan sudah, beban iklan sudah, beban gaji sudah, pendapatan sudah. Masih ada? Sudah nggak ada ya? Sudah kayaknya. Oke, berarti kita tinggal buat apa? Setelah kita buat buku besar, kita buat apa lagi untuk mengetahui apakah ini saldonya sudah ini. Kita buat neraca. Saldo. Saldo. Oke, sebelahnya kita buat neraca saldo. Neraca saldo ya. Kita tinggal pindahkan ya. Apa yang perlu kita tulis dulu? Nama salonnya ya paling atas. Nama salon. Kemudian kita buat jenis laporan apa? Kita buat neraca saldo. Salon Fitria. Kemudian di bawahnya saldo per 31 Desember 2005. Sama kita buat akun di sini kita nggak usah buat tanggal, tapi tinggal kita tulis keterangan, kemudian kita tulis keterangan, kemudian sebelahnya itu akun debit dan sebelahnya lagi akun kredit. Debit, akun kredit. Oke, kita tulis yang pertama itu akun kas. Kayaknya sudah hafal kali ya, apa yang sudah kita catat tadi ya, tanpa perlu melihat ya. Pertama kita tulis akun kas. Apa Di dulu? sini kas. Ya, kas dulu. Kita tulis dulu semua. Kas, kemudian apa? Perlengkapan ya. Perlengkapan. Perlengkapan. Setelah perlengkapan apa? Peralatan. Setelah peralatan apa lagi? Utang ya kalau nggak salah ya. Utang Ya. usaha. Ya. Utang usaha. Kemudian modal. Modal itu. Modal. Kemudian prive. Kemudian apa? Pendapatan. Pendapatan. Kemudian beban sewa. Beban gaji. Beban sewa. Beban gaji. Apa beban iklan. Lagi beban listrik dan telepon. Terakhir adalah beban apa ya? Waktu cuma 4 aja ya beban ya. Udah kayaknya deh. Beban Ya sewa, udah. Oke. Ya. Sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. Kita di situ sama dengan
Nah, Kas. kita klik akun kas saldonya tadi ya. Ya, ini berarti. Ya, tuh. Oke, sama dengan di akun perlengkapan, taruh kursornya di perlengkapan. Oke, 100. nggak apa-apa bisa juga. Sudah. Heeh, Hmm, 400. Peralatan berapa? 16 juta 800. 1.800. Sekarang kita ke sebelah kredit ya. Sebelah kredit itu utang usaha 12 juta 200. Modal 6 juta. Prive 400. Sebelah Prive sebelah Oh mana? iya, belum sebelah ini. Ya, Prive sebelah kiri ya. Oke. 400. Pendapatan jasa sebelah Sebelah kanan. 2 juta 600. Beban sewa 480. Oke. Beban gaji berapa? 476. 76. Ini 600. Terus 240. 240 tereng. Kita lihat. Mudah-mudahan balance. Nah, tinggal di zoom dari atas. 2800. Oke, balance ya. Nah, pertanyaannya, apakah neraca saldo yang kita buat ini sudah sesuai? Kalau kita melihat dari awal, apakah tidak ada yang terlewat? Tidak. Tidak ada yang terlewat ya. Teman-teman yang lain masih mengikuti? Masih. Oke, oke. Jadi begitu ya proses untuk membuat dari jurnal umum, adanya bukti, kemudian jurnal umum, kemudian kita posting ke dalam buku besar, kemudian kita masukkan dalam neraca saldo. Dan nanti setelah kita buat neraca saldo, nanti kita akan buat yang namanya laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, kemudian setelah laporan laba rugi, kita buat laporan perubahan modal. Setelah laporan perubahan modal, kita buat laporan neraca. Setelah neraca, kita buat laporan arus kas. Setelah laporan arus kas, kita buat misalnya jurnal penutup atau catatan atas laporan keuangan ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya kepada Kak Desi, karena Kak Desi yang buat. Eh, Terima kasih Kak Desi. Iya. Ayo, ada teman-teman yang mau bertanya? Mungkin semuanya ini ya karena mengikuti dari awal ya. Oke, terima kasih. Nanti ini Kak silakan di-share ke grup, nanti Ya, boleh baik. nanti dirapikan aja Ya, serapinya Kak Desi aja lihatlah ya. mana bagusnya dilihat kan gitu. Mm-mm. Oke, teman-teman. Saya stop ya. Oke, boleh di-stop. Nanti di-share ya Kak ya, biar jadi ini buat Ya. teman-teman yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Malam hari ini kita sudah belajar tentang akuntansi perusahaan jasa. Kemudian kita juga sudah mempelajari proses yang terjadi dalam perusahaan jasa mulai dari transaksi, bukti transaksi sampai kepada neraca saldo. Tetapi ingat bahwa itu tidak hanya berhenti sampai di neraca saldo, masih panjang sampai ke belakang ya. Kalau kita mau urai lagi karena masih sampai di laporan arus kas. Ya, jadi eh, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan full praktik untuk menyusun laporan keuangan yang secara lengkap ya dari mulai transaksi sampai kepada laporan jurnal penutup ya. Oke teman-teman, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, eh, bolehkah satu kali on cam lagi karena ada teman-teman kita yang baru masuk. Saya juga ini baru mau pulang kembali ke kos, masih di kantor jadi baru mau pulang ke kos.
Ayo teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam. Oke, kalau sudah tidak ada, kita pilih gambarnya ya. Oke, 1, 2, 3. Belum berasa, sorry. Saya ulang ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Semoga besok bisa bangun dan melanjutkan kembali aktivitasnya seperti biasa.